Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman semua sudah berada di email series yang keempat. Sebelumnya kita telah membahas skala usaha. Hopefully teman-teman semua di tahap ini sudah tahu skala usaha teman-teman itu apa. Jika belum, silahkan tonton ulang video sebelumnya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang KBLI dan kategori risiko. Nah, apa itu KBLI? KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Sederhananya, KBLI itu adalah bidang usaha yang teman-teman jalankan menurut Satuan Pemerintah Indonesia. Oke. Nah, KBLI disusun untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif. Dan teman-teman semua ini bisa baca ya, bisa baca pengertiannya. Silahkan post video ini dan silahkan baca tentang pengertian daripada KBLI-nya. Silahkan baca dari sekarang. Silahkan pause videonya. Ya, sudah. Kita akan ke berikutnya, ke slide berikutnya. Pertama kita mengenal struktur KBLI itu. Pertama ada kategori, menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode dalam digit kode alfabet. Nah ini ya, nanti teman-teman semua bisa dicek di oss.go.id. Oke, dalam KBLI seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori. Kategori tersebut diberi huruf dari A sampai dengan U. Oke, nanti teman-teman semua bisa cek di oss.go.id. Lalu, turunan dari kategori adalah golongan pokok. Ya, tadi alfabet, sekarang golongan pokok yang terdiri dari 2 digit. Dan setiap digit nanti ada anaknya lagi tuh ke bawah. Silakan pause video ini untuk membaca penjabaran daripada golongan pokok. Silakan pause. Ya, sudah. Saya akan ke slide berikutnya karena ini teori base ya, teman-teman. Lalu berikutnya tadi ada golongan pokok, sekarang kita masuk ke golongan. Turunan daripada golongan pokok, tadi ada kategori di awal dengan huruf A sampai dengan U. Lalu ada golongan pokok yang terdiri dari 2 digit angka bilangan desimal. Lalu ada golongan yang merupakan 4 digit daripada golongan pokok. Silakan pause videonya untuk membaca deskripsinya. Lalu di bawah subgolongan, di bawah golongan pokok, jadi ada kategori golongan pokok, golongan, lalu ada subgolongan yang terdiri dari 5 digit KBLI. Nah, nanti disinilah kita akan tentukan kategori usaha teman-teman itu masuk di KBLI yang mana. Oke. Nah, lalu ada kelompok dimasukkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan dicakup dalam suatu kategori subgolongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen. Oke. Jadi sederhananya teman-teman semua dia ada golongan ya, lalu golongan pokok, ada golongan dan subgolongan, berikutnya ada kelompok. Nah, kita langsung aja ke materi berikutnya. Ini kita akan saya contohkan, kita buka oss.go.id informasi lalu KBLI. Nah, contoh sini saya sediakan di sini ya. Kalau mau lihat di oss.go.id, lalu pilih informasi dan pilih ini, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Di mana di sini saya sudah buka ya dengan kelompok KBLI 46495, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak. Skalanya usaha mikro, teman-teman masih ingat ya, usaha mikro adalah usaha yang maksimal modalnya adalah 1 miliar. Nah, tingkat risikonya adalah rendah. Walaupun di sini perdagangan besar, tapi di sini risikonya rendah. Oke. Lalu di sini teman-teman di bawahnya bisa lagi ada keterangan usaha kecil. Masih ingat ya, usaha kecil adalah modal dengan 1 sampai dengan 5 miliar. Dengan tingkat risiko rendah ya, dan lain-lain. Ini usaha menengah. Usaha menengah yaitu 5 sampai dengan 10 miliar
dan lalu ada usaha besar di atas 10 miliar. Tapi tetap resikonya resiko rendah. Nah, lalu berikutnya ada resiko ini, ada bidang kabel ini 58130, yaitu penerbitan surat kabar, jurnal, dan buletin majalah. Nah, ini resikonya adalah menengah rendah. Ya, menengah rendah. Nanti bedanya apa saya akan jelaskan di slide berikutnya. Untuk mencari sub bidang ini nanti kita akan teman-teman tinggal buka oss.go.id, oss.go.id. Lalu teman-teman semua pilih informasi KBLI. Nah, di sini teman-teman semua bisa cari apa, misalnya usahanya teman-teman, misalnya perdagangan kelontong misalnya. Nah, di sini ada perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, bla bla bla, barang kelontong bukan di toserba. Nah, ini misalnya barang kelontong. Lihat, di sini adalah skala usaha mikro dan tingkat usahanya rendah. Oke. Kita balik ke slide. Jadi sudah paham ya untuk mengkategorikan mencari bidang usaha teman-teman semua. Nah, lalu setelah bidang usaha ada lagi namanya tingkat resiko. Apa itu tingkat resiko? Tingkat resiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Lalu tingkat resiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep risiko maksimum. Lalu ada analisa risiko wajib yang dilakukan secara transparan. Ya, artinya itu sudah menjadi kalkulasinya teman-teman di Kementerian Investasi. Ya, jadi kita tinggal ngikut aja nih dan memilih resiko bidang usahanya apa, risikonya apa, lalu nanti ada syarat perizinannya. Oke. Nah, jenis dan kategori risiko. Jadi ada 4 kategori risiko, ada rendah, ada menengah rendah, ada menengah tinggi, dan ada tinggi. Nah, ini adalah risiko rendah contohnya, kayak yang kita udah survei yang tadi ya, cek yang tadi, yaitu perdagangan besar mainan anak, itu kan resikonya rendah. Nah, resiko rendah adalah usaha dengan tingkat risiko rendah. Pelaku usaha cukup melakukan pendaftaran di sistem OSS-RBA untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Selain sebagai identitas pelaku usaha, NIB sekaligus sebagai perizinan berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Artinya, ketika usaha teman-teman berada di kategori rendah, berada di kategori risiko rendah, maka NIB menjadi perizinan tunggal untuk legalitas usaha teman-teman. Ya, saya ulangi lagi, jika bidang usaha bisnis teman-teman masuk ke kategori risiko rendah, maka NIB saja sudah cukup menjadi perizinan tunggal untuk usahanya teman-teman. Oke. Khusus untuk kegiatan risiko dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh usaha mikro kecil, maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk usaha mikro dan kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi usaha mikro dan menengah. Ingat teman-teman, saya ulangi lagi, apabila risiko usaha teman-teman masuk dalam kategori rendah, maka NIB saja sudah cukup untuk menjadi legalitas. Berikutnya ada risiko menengah rendah. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya adalah NIB dan sertifikat standar. Ya. Jadi kalau kita petakan jadi seperti ini. Tingkat risiko rendah ini, maka perizinan berusahanya cukup dengan NIB saja sebagai perizinan tunggal. Nah, apabila risikonya menengah rendah khususnya, yaitu izin usahanya NIB dan sertifikat standar, serta berupa pernyataan mandiri. Jadi teman-teman semua silahkan cek di oss.go.id di bagian KBLI seperti yang saya sudah tunjukkan tadi. Teman-teman semua kategorinya usahanya di mana? Oke, jika teman-teman semua belum ngeh tentang KBLI khususnya bidang resiko, kategori resiko rendah dan menengah rendah, silahkan klik link di bawah, ya, klik link di bawah untuk konsultasi dengan saya. Ya, saya ulangi lagi, jika teman-teman semua belum ngeh
belum ngerti, belum paham tentang kategori risiko rendah dan mengenal rendah, terus usaha teman-teman nanti masuknya di kategori risiko yang mana, nah silakan klik link di bawah untuk konsultasi dengan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hopefully teman-teman semua senang dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, maaf ya, sudah menentukan KBLI. Nah, jika belum silakan konsultasi dengan saya dengan klik link bawah. Terima kasih.